Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teorema Green ya. Jadi teorema Green itu adalah suatu teorema yang memudahkan kita untuk penghitungan integral garis. Nah, di sini kalau kita lihat definisi dari teorema Green itu sendiri. Nah, di sini ada kurva C yang mana kurvanya itu mulus sama seperti integral garis kemarin ya. Tapi bedanya apa? Di sini bedanya adalah kurvanya adalah kurva tertutup. Berarti kurva tertutup itu nanti dia berupa suatu bangun datar ya di bidang XY. Nah, yang membentuk batas dari suatu daerah S di bidang XY. Nah, jadi hanya dua variabel. Jika M dan N kontinu, M dan N ini adalah suatu fungsi yang kontinu dan mempunyai turunan yang kontinu juga pada S ya. S tadi adalah daerahnya dan batasnya C. Maka integral ya, integral ini kan lambang integral, terus ada lambang apa ini lingkaran ini berarti C-nya ini tertutup seperti itu ya. Jadi kurvanya kurva tertutup. M dx ya, fungsi M tadi dx ditambah N dy. Jadi kalau kita lihat nanti M itu adalah fungsi yang berpasangan dengan dx, N-nya adalah fungsi yang berpasangan dengan dy. Nah, apa definisinya? Bisa kita hitung dengan apa ini? Kalau ada integral double gini. Nah, masih ingat ya? Sebelumnya kita telah membahas materi integral lipat ya, integral lipat 2, yang mana hanya nantinya ada variabel x dan y. Nah, bisa kita definisikan dengan integral lipat 2, yang mana nanti daerahnya adalah daerah S. Kemudian do N per do X ini berarti maksudnya adalah kita turunkan fungsi N terhadap variabel X. Ya, jadi kalau tadi N itu pasangnya dy, tapi ketika diturunkan dia diturunkan terhadap variabel X. Dikurangi do M per do Y, yang M diturunkan terhadap Y, jadi sebaliknya. Ya, do N per do X dikurangi do M per do Y dA. Nah, dA ini A-nya adalah suatu luasan gitu ya, satuan luas. Nah, nanti ini tergantung karena ini ada dua variabel, nanti bisa dx dy atau dy dx untuk yang dA-nya. Jadi tergantung soalnya nanti. Oke, langsung saja kita terapkan di contoh soal. Andaikan C adalah persegi yang dipotong dari kuadran pertama. Nah, jadi di sini C-nya adalah persegi. Nah, tadi kan C adalah kurva mulus yang tertutup. Nah, persegi itu adalah kurva yang tertutup ya. Jadi dia adalah kurva tertutup sederhana. Nah, dibatasi oleh garis X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1. Hitunglah ya, integral tertutup seperti ini ya. XY dy dikurangi Y kuadrat dx. Oke. Nah, pertama-tama kalau ada soal seperti ini kita coba gambarkan dulu pada bidang XY. X-nya sama dengan 1 dan Y sama dengan 1 karena ini berupa garis ya. X sama dengan 1. Karena sumbu X itu yang mendatar ya, 1 di sini ya. 0 1 berarti dia berupa garis ke atas. Nah, ini X sama dengan 1. Kemudian bagaimana dengan Y sama dengan 1? Berarti kita lihat dari sumbu Y yang tegak. Satunya di mana? Di sini. Berarti kita tarik garis. Nah, dia bertemu di suatu titik sehingga dia membentuk apa? Dua garis ini membentuk kurva tertutup yang berupa persegi. Kalau kita lihat titik-titiknya, titik-titik sudutnya ya 0,0, 0,1, 1,0, yang di sini berapa berarti? Nah, kalau kita tuliskan berarti berarti yang di sini, yang di pojok kanan atas ini titiknya berapa? 1,1. Iya. Nah, jadi itu untuk titik-titiknya. Nah, sekarang apakah perlu kita mencari titik-titik sudutnya? Nah, ini untuk memudahkan kita untuk menentukan batas-batasnya daerah S-nya ini ya, daerah S. Nah, batas untuk X dan batas untuk Y. Kalau kita lihat, nah X dulu ya, kita lihat sumbu X, dia batasnya mulai dari 0, kita lihat X-nya. Ya, jadi kita lihat X-nya, saya lingkari. Titik 0,0, X-nya yang mana? X-nya ini 0. Terus titik 1,0, X-nya yang mana? 1. Berarti batas X-nya itu dari 0 sampai 1. X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Kemudian batasnya juga gitu, kita lihat sumbu Y. Berarti kita lihat yang Y-nya, koordinat Y-nya.
koordinat Y. Nah, koordinat Y itu kan X, Y, berarti Y-nya yang ini yang pertama, terus yang kedua ini. Itu ya, berarti juga 0 dan 1. Nah, batas Y-nya 0 dan 1. Nah, kalau kita sudah mempunyai batas, tinggal kita tuliskan ya daerah S-nya. Berarti daerah S-nya itu adalah titik X, Y, yang mana X-nya dari 0 sampai 1 dan Y-nya juga dari 0 sampai 1. Sudah, batas-batasnya sudah kita tentukan. Sekarang kita butuh apa lagi di teorema ini? Nah, kita butuh tahu mana yang M dan mana yang N. Gitu ya, fungsi M-nya mana, fungsi N-nya yang mana. Kalau kita lihat fungsi ini ya, kita lihat fungsinya, berarti tadi M itu pasangannya dx. Nah, berarti ini yang M. Ya, M-nya adalah, M-nya, min-nya jangan lupa. Min-nya katut ya. Ini adalah M-nya, berarti dia min Y kuadrat. Kemudian N-nya itu adalah pasangannya yang DY, berarti XY ini adalah N. Kalau kita sudah tahu M dan N-nya, baru kita masukkan ke teorema Green. Oke. Ya, teorema Green. Diketahui M-nya tadi min Y kuadrat, N-nya tadi XY, sehingga menurut teorema Green ya, yang saya tulis ulang di sini, M dx N dy ya. Nah, sama dengan integral lipat 2 ya. Nah, kita tentukan dx dy di sini ya. Kalau ini dx dy berarti yang pertama kan dx. Berarti yang paling dalam, integral yang paling dalam itu batas untuk x yaitu 0 dan 1. Kemudian dy-nya itu juga 0 dan 1. Sekarang turunannya do n per do x, berarti kita akan menurunkan fungsi n terhadap variabel x. N-nya tadi yang mana? N-nya adalah yang xy, ya, xy. Xy diturunkan terhadap variabel x, berarti anggap y-nya konstanta, ya. Turunan x adalah 1 kali y, gitu ya. Kemudian sekarang do m per do y dikurangi do m per do y. M-nya tadi min y kuadrat. Berarti kalau diturunkan terhadap variabel y kuadrat diturunkan terhadap variabel y jadi min 2y. Nah, berarti y dikurangi min 2y. Ya, jadi integralnya bentuknya integral lipat 2 seperti ini. Kalau sudah, nah y min kali min plus ya, y ditambah 2y 3y. Nah, jadi inilah yang kita hitung. Kalau sudah, nah ini kita hitung, kalau sudah kita hitung seperti integral lipat 2 kemarin, dihitung dari yang paling dalam. Berarti yang paling dalam yang mana? Yang ini. Ya. Nah, yang dx dulu. Kita integralkan terhadap variabel x terlebih dahulu. 3y diintegralkan terhadap variabel x. Karena ini y, berarti kita anggap konstanta, seperti itu ya. Karena kita integralkan terhadap variabel terhadap variabel x, berarti tinggal kita konstanta, kita tinggal tambahkan x ya. Berarti 3xy. Nah, ini integralnya. 3xy dengan batas 0 dan 1. Ya. Kita hitung dulu batasnya, kita substitusi. Pertama substitusi 1, x-nya ya. Jangan lupa tadi karena integral x, berarti yang kita substitusi 1 itu x-nya. Oke. Kalau sudah berarti 3 kali 1 kali y, 3y. Kemudian kita substitusi 0 x-nya. 3 kali 0 kali y, berapa? 0. Berarti 3y min 0. Berarti integralnya jadi dari 0 sampai 1, 3y dy. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti tinggal kita integralkan terhadap variabel y. Oke, 3y kita integralkan terhadap variabel y, karena y ini pangkat 1, ya. Karena pangkat 1 ya, cara mengintegralkan, masih ingat ya, karena ini pangkat 1, berarti 3 per pangkatnya kan 1 tambah 1, 2 ya, 3 per 2, y pangkatnya juga tambah 1 tambah 1, 2, berarti 3 per 2y kuadrat. Sekarang kita substitusikan batasnya, ya, 1 dan 0. 1 dulu ya, 3 per 2, y kuadrat, berarti 1 kuadrat, itu 1, berarti 3 per 2. Sekarang kalau kita substitusikan 0 kuadrat 0. Berapapun kali 0 hasilnya 0. Berarti 3 per 2 dikurangi 0 sama dengan 3 per 2. Oke. Ya, cukup mudah ya. Jadi teorema Green ini adalah teorema yang memudahkan kita untuk penghitungan. Ya, tujuannya seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke contoh 2.
Andaikan C adalah segitiga yang dibatasi oleh X sama dengan 0, X ditambah Y sama dengan 1, dan Y sama dengan 0. Nah, sekarang kurva tertutupnya atau lintasan tertutup C ini adalah segitiga. Nah, segitiga lagi-lagi adalah kurva tertutup sederhana ya. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi segitiga seperti itu ya. Oke. Langsung saja ini hitunglah sudah ada integralnya ya, integral lintasan tertutupnya y kuadrat dx plus x kuadrat dy. Langkah pertama tadi apa? Kita harus menggambar batas dari segitiganya. X sama dengan 0, X plus Y sama dengan 1, dan Y sama dengan 0. Nah, ini yang perlu kita cari titiknya adalah yang X plus Y sama dengan 1. Jadi ini kita selesaikan dulu ya. X plus Y sama dengan 1. Nah, cara menggambarnya gimana ini kalau ada persamaan garis seperti ini? Nah, X-nya kita buat tabel seperti ini, X, Y, kemudian yang terakhir X, Y. Nah, ini maksudnya titiknya, nanti titik potongnya. Nah, ketika X-nya 0, ini kita misalkan ya, X-nya 0, berarti ini kita substitusikan ke persamaannya, 0 tambah Y sama dengan 1, berarti Y-nya sama dengan berapa? 1. Gitu ya. Oke, ini udah kita misalkan, X-nya 0 berarti Y-nya 1. Kita punya titik berarti 0,1. Selanjutnya kita misalkan Y-nya yang 0. Ya, X ditambah 0 sama dengan 1. Berarti X sama dengan 1. Nah, X-nya sama dengan 1 berarti. Berarti kalau kita ambil titiknya 1,0. Nah, kita sudah punya dua titik. Berarti ini ya, 0,1 dan 1,0. Kita tarik garis. Nah, ini ya, kita tarik garis. Nah, dan ternyata ini X sama dengan 0 ya, masih ada dibatasi X sama dengan 0. X sama dengan 0 berarti ya di sini. X sama dengan 0 berarti ini kan 0-nya di sini, X berarti ke atas. Kalau Y sama dengan 0 berarti ke sini. Nah, ini dia membentuk segitiga ya, yang saya arsir warna biru muda ini. Nah, lintasan tertutup berupa segitiga. Nah, sekarang kita tentukan batas dari X-nya dulu. X, nah X-nya berarti kita lihat yang sumbu X. Kita lihat yang sumbu X. Ini saya hapus lagi, kita lihat dari yang sumbu X. Sumbu X ini kedua titiknya ya, ini 0, ini 1. Berarti 0 dan 1. Oke, X-nya 0 dan X-nya sama dengan 1. Sekarang sumbu Y. Nah, hati-hati ya, kalau segitiga kita tidak bisa main langsung ya. Beda dengan yang persegi tadi. Nah, karena apa? Karena bentuknya tidak sama ya, tidak sama. Nah, kalau kita lihat di sini Y-nya sumbu Y ya, kita fokus ke sumbu Y sekarang. Y-nya 0, di sini Y-nya 1. Tapi kalau Y-nya 1, itu nanti garisnya berupa seperti ini. Gitu ya. Sedangkan ini kurvanya tidak persegi gitu ya, seperti nomor 1 tadi. Berarti ini tidak bisa kalau kita batas untuk Y yang kedua itu sama dengan 1 gitu ya. Jadi kita gunakan persamaan yang kita punya tadi. Nah, garis ini ya. Garis ini kan tadi persamaan yang X plus Y sama dengan 1. Nah, ini ya. Diketahui X plus Y sama dengan 1. Nah, sekarang kita ambil Y-nya. Karena kita mau ambil Y, berarti yang pindah ruas X-nya. Ya kan? Pindah ruas, berarti Y sama dengan 1 dikurangi X. Nah, ini yang kedua berarti. X sama dengan, ya, Y sama dengan 0, dan Y sama dengan 1 min X. Oke. Kalau kita sudah punya batasnya, berarti daerah S. Daerah S-nya itu adalah titik X, Y, yang mana X-nya dari 0 sampai 1, dan Y-nya itu dari 0 sampai 1 min X. Nah, kalau sudah, tentukan fungsi M-nya yang mana tadi? M itu adalah yang berpasangan dengan DX. Oke, berarti ini M. Kalau N itu adalah yang berpasangan dengan DY. Oke, sudah kita tentukan, jangan sampai salah ya. Kita masukkan ke rumus teorema Green. Oke, langsung aja ya, tadi Y kuadrat integral lintasan tertutup C Y kuadrat dx plus x kuadrat dy. Kita ubah ke teorema Green yang mana integral lipat. Nah, di sini tadi kita lihat ya batasnya. Ya, batasnya. Yang masih mengandung variabel itu batasnya adalah batas yang Y. Berarti yang kita selesaikan adalah variabel Y dulu. Berarti makanya di sini yang dalam
ya, yang dalam integralnya adalah yang dy. Ya, ingat ya, tadi dA ini bisa dia berupa dx dy, bisa berupa dy dx. Jadi tergantung penentuan batasnya tadi. Mana yang masih mengandung variabel, bukan angka lagi. Belum angka maksudnya, gitu ya. Jadi yang masih mengandung variabel adalah yang y. Berarti dy dahulukan dengan batasnya 0 sampai 1 min x. Kemudian yang terluar itu adalah yang dx. Berarti 0, 1. Dengan fungsinya, nah ini kita turunkan lagi. Do n per do x. N-nya tadi yang x kuadrat. Nih ya. Turunan dari x kuadrat terhadap variabel x. Apa? 2x ya, benar ya. Oke, selanjutnya. Turunan fungsi m terhadap variabel y. Do m per do y. Berarti y kuadrat kita turunkan terhadap variabel y. Berarti tinggal maju ya 2y. Berarti integralnya seperti ini ya, 2x min 2y fungsinya. Nah, jangan sampai terbalik dy dx-nya dan batasnya. Oke, kalau sudah kita selesaikan dari yang dy dulu, berarti integral dari 2x terhadap variabel y, gitu kan ya. Tinggal kita tambahkan variabel y, kemudian integral 2y terhadap variabel y yaitu y kuadrat. Nah, kita substitusikan batasnya 1 min x dan 0. Oke, kita substitusikan dulu, berarti yang diganti 1 min x yang mana? Y-nya, gitu ya, karena tadi kita integralkan terhadap variabel y. Berarti 2x kali 1 min x dikurangi y kuadrat, y-nya berarti 1 min x kuadrat. Oke, kemudian yang kedua kita substitusikan 0, 0 kali berapapun 0 ya. Berarti kita selesaikan ini, 2x kali 1, 2x. Ya, 2x kali 1, 2x, kemudian 2x kali min x, min 2x kuadrat. Ya, terus habis itu ini ya, min 1 min x kuadrat. 1 min x kuadratnya kita kuadratkan dulu, ini ya hasilnya. 1 min 2x plus x kuadrat. Jangan lupa ini kasih tanda kurung, dan ini karena dia negatif. Oke, kita selesaikan ya, kalau kita masukkan, kurungnya kita buka. Kurungnya kita kalikan ke dalam min 1, berarti min kali min plus 2x ya. Terus habis itu ini juga min kali x kuadrat, yaitu min x ya. Nanti coba dihitung ini hasilnya ya. Oke, jadi integral, ya kita sudah dapat fungsinya, berarti integral dari 0 sampai 1, min 3x kuadrat plus 4x min 1 kita integralkan terhadap yang paling luar tadi, yaitu x. Integral min 3x kuadrat ya, min x pangkat 3 ya. Oke, ini pasangannya. Terus habis itu integral dari 4x. Berapa? Integral dari 4x 2x kuadrat. Integral dari min 1 min x. Nah, sudah dapat integralnya. Kalau sudah, tinggal kita substitusikan saja 1 dan 0. 1 dulu ya. Min 1 pangkat 3 ya, min 1. Kemudian plus 2 kali 1 kuadrat. Ya, 2 plus 2 ya, tetap min 1. Oke. Kalau kita substitusikan 0, ya 0 hasilnya ya. Oke. Min 1 tambah 2, min 1. Berapa berarti? Min 2 tambah 2, 0. Nah, ini hasilnya. Oke. Kira-kira sudah lebih paham ya tentang teorema Green. Oke, selanjutnya contoh ketiga. Nah, contoh ketiga ini sedikit berbeda lagi ya, walaupun kita di sini diketahui segitiga, tapi akan sedikit berbeda karena bukan garis yang diketahui ya. Andaikan C adalah batas dari segitiga dengan titik sudutnya itu 0,0, 1,2 dan 0,2. Nah, sekarang beda lagi ya. Kalau tadi segitiganya diketahui garis-garisnya. Nah, sekarang yang diketahui adalah titik sudut. Dan hitunglah ya integral tertutup C ini 4x kuadrat y dx ditambah 2y dy. Jangan lupa kita gambar dulu karena segitiganya sudah jelas titik-titik sudutnya, ada 3 titik sudut, berarti kita gambarkan mana saja 0,0 itu di sini ya. Kemudian 1,2. Oke, 0,2. Nah, kalau kita hubungkan dia berupa segitiga. Berarti, nah ini sama sebenarnya ya, kalau sudah ada gambarnya ini sudah enak. Kita tentukan mana-mana saja batasnya. Sekarang batas yang X. Batas yang X. Nah, X-nya, batas yang X di sini 0 ya, 0 dulu.
Kemudian titik satunya nggak ada di sini. Kita ambil garis lurus. Ini berarti kan 1,2, berarti X-nya kan 1. Oke, X-nya 1. Berarti X-nya ini kan dari 0 sampai 1. Nah, ini benar 0 sampai 1. 0 sampai 1. Ya, kepake kan? Terus habis itu berarti sekarang yang Y. Y-nya itu, Y-nya saya pakai pen beda. Y-nya itu berarti dari 0 sampai 2. Benar nggak kalau gini kesimpulannya? 0 sampai 2. Nah, kalau kita dari 0 sampai 2, padahal di sini kalau Y-nya 0 kan dia harusnya lurus ke sini. Ya, lurus ya. Sedangkan kan ini enggak. Nah, di sininya enggak ada apa namanya? Enggak ada bangun, ya. Enggak ada gambarnya. Maksudnya lintasan tertutupnya tidak sampai sini segitiganya. Berarti kita gunakan apa? Gunakan kita biar tahu ini, garis ini loh. Ya. Garis ini kita harus tahu persamaannya. Berarti garis hijau ini yang saya hijaukan itu adalah dari titik 0,0 dan 1,2. Kita bisa pakai persamaan garis yang melalui 2 titik, yaitu ini ya batas Y-nya dari 0,0 sampai 1,2. Itu apa persamaannya kalau masih ingat dulu ya. X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Kita tentukan mana yang X1, yang ini X1 ya, X1, Y1. Titik yang kedua X2, X2, Y2. Y2. Oke, kalau sudah kita tinggal masukkan X dikurangi X1. X1-nya tadi yang mana? Ini ya, X1. Oke, berarti X kurangi 0. Kemudian X2 kurangi X1, X2-nya yang mana? Ini X2. X2-nya 1, 1 kurangi 0. Sama dengan Y dikurangi Y1. Y1-nya adalah yang 0 ini ya, berarti Y kurangi 0. Per Y2, Y2-nya adalah 2 kurangi 0. Oke, X per 1 kan berarti X. Kemudian yang ruas kanan Y per 2. Oke. Ini kan kita tadi mau cari Y-nya ya. Ini sedangkan ini kan X sama dengan. Berarti 2 ini kan bisa kita kalikan ya ke sini. Ya berarti Y sama dengan 2X. Nah ini. Y sama dengan 2X. Dan apa? Dan yang di sebelah sini. Untuk yang garis sudah ketemu. Nah terus yang selanjutnya ya. Tinggal kita lihat titik ini. Y-nya berapa? Y-nya 2. Berarti Y sama dengan 2. Kita sudah punya semua batasnya. Untuk yang X mulai dari 0 sampai 1. Yang Y mulai dari 2X sampai 2. Nah, gitu ya. Nah, sekarang dari batasnya juga sudah kelihatan ya. Mana yang harus kita dahulukan, yaitu yang masih mengandung variabel. Berarti nanti integral yang paling dalam itu dy ya. Nah, ini yang masih mengandung variabel, batasnya adalah yang untuk yang Y. Oke, kita tentukan M-nya. Ya, masuk sudah bisa ya. M-nya adalah yang pasangannya dx, N itu yang pasangannya dy. Lanjut tinggal masukkan ke rumus, berarti nah ini ya yang saya bilang tadi, kita hitung integral terhadap Y dulu karena batasnya masih mengandung variabel. Oke, do N per do X, N-nya tadi 2Y. 2Y kita turunkan terhadap variabel X. Nah, karena ini konstanta, turunan konstanta berapa? 0. Oke, kemudian dikurangi do M per do Y. M-nya 4X kuadrat Y, gitu ya. Diturunkan terhadap variabel Y, berarti selain itu kita anggap konstanta, berarti 4X kuadratnya ini konstanta. Turunan dari Y, itu berapa? 1, berarti 4X kuadrat kali 1, yaitu min 4X kuadrat. Oke, nah ini fungsinya berarti jadinya adalah, kalau kita tuliskan lagi ini ya, 1, 0, 2X2, nah, min 4X kuadrat, ya, min 4X kuadrat, dy dx. Oke, yang kita hitung dulu, yang dy, turunan dari min 4X, integral dari min 4X kuadrat terhadap variabel Y. Karena ini X kita anggap konstanta, konstanta diintegralkan terhadap variabel Y, berarti kita tinggal tambahkan variabel Y-nya, jadi min 4X kuadrat Y. Dengan batasnya 2 dan 2X. Kita substitusikan untuk 2 dulu. Kita substitusikan ke variabel apa berarti? Y ya. Oke, Y.
Min 4x kuadrat kali 2. Berapa? Berarti min 8x kuadrat. Sekarang y-nya kita ganti 2x. Berarti dikurangi min 4x kuadrat kali 2x. Oke. Berapa ini hasilnya? Berarti min 8x kuadrat ditambah min berarti plus ya. 4 kali 2, 8. X kuadrat kali x pangkat 3. Berarti integral selanjutnya yang kita hitung adalah integral dari 0 sampai 1 min 8x kuadrat ditambah 8x pangkat 3 dx. Sekarang kita tinggal integralkan terhadap variabel x. Min 8x kuadrat kita integralkan, berarti min 8 per 3x pangkat 3. Plus 8x pangkat 3 kita integralkan jadi plus 8 per 4x pangkat 4. Dengan batasnya 1, 0. 8 per 4 ini bisa kita sederhanakan jadi 2 ya, berarti seperti ini. Nah, baru kita substitusikan. Oke, substitusikan 1 dulu. 1 pangkat 3, 1 ya. 1 kali min 8 per 3 itu min 8 per 3. Kemudian substitusikan lagi 1 di sini 1 pangkat 4 ya. 1, 2 kali 1, 4, 2. Oke, kemudian kita substitusikan 0, tetap 0 ya hasilnya, berarti tinggal kita jumlahkan yang ini. Min 8 per 3 ditambah 2, kita samakan penyebutnya, berarti min 8 per 3 ditambah 6 per 3, min 8 tambah 6 adalah min 2 per 3. Oke, selesai ya. Nah, mudah-mudahan 3 contoh ini dapat membantu pemahaman tentang teorema Green ya. Selanjutnya silahkan kerjakan latihan soalnya untuk lebih memahami lagi materi kita pada pertemuan kita kali ini. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.